menunggu semuanya pas. Gua mulai nabung kalau gaji gua udah segini. Bener. Tapi Betul. hampir gak ada sih waktu yang pas ya dari pengalaman kita ya. Bener. Berpikir diri kita ini gak bisa berubah. Benar banget. Nah ini wah kasih contoh ya. Satu mertua saya, satu mama saya. Jadi mertua saya selalu berpikir bahwa dia itu gaptek. Oke. Mama saya kebalikannya. Berpikir bisa. Posting TikTok gak ada habis ya. Maksudnya dua yang di umur yang sama, ya harusnya secara intelijen juga gak kurang lebih gitu ya. Tapi satu punya mindset, gue gak bisa. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kayaknya berangkat nih topiknya yang cukup dewasa nih kayaknya. Nah, jadi pas bahas juga kayaknya berat juga. Tapi gak apa-apa, ini kita namanya pendewasaan diri. Betul. Memang kadang ada masanya kita perlu bahas gini. Oh iya, biar lebih kelihatan lebih tua lah. Sejak berganti tempat ya, kita otaknya jadi beres ya. Jadi lebih serius ya. Nah, topik kali ini juga lumayan serius nih. Ya. Tapi kita bawain santai aja lah, biar gak terlalu gak terlalu tegang. Nah, hal yang harus dihindari kalau kita mau jadi lebih baik. Topiknya kayak berat. Gimana caranya bawain santai gitu. Gak apa-apa lah, ini kita bawain nyantai aja. Mungkin kita ceritain pengalaman kita lah yang lucu-lucu juga gitu ya. Betul. Nah, yang pertama nih, kita kadang itu ada kecenderungan menunggu semuanya pas. Betul. Ya kan? Wah, ini nih udah paling sering lah. Kayak kita nunggu nanti kalau gua mulai nabung kalau gaji gua udah segini. Bener. Atau gua mau mulai bikin YouTube channel pas ya kalau gua mau start apalah, kita selalu nunggu start something, tunggu kondisinya pas. Tapi hampir gak ada sih waktu yang pas ya dari pengalaman kita ya. Bener. Maksudnya sampai usia sekarang 30 itu ya gak bakal. Gak ada gitu loh. Gak bakal ketemu aja waktu. Seandainya waktu dulu kita start YouTube lebih cepat 5 tahun lalu. Iya. Mungkin sekarang subscriber udah 1M lah paling nggak. Mungkin ya. Gimana 7 juta? Mungkin banget. Atau 1 million maksudnya. 1 million. 1 miliar. 1 juta. Kan mungkin karena kita udah start. Betul. Atau bahkan lebih. Tapi waktu dulu kita masih mikirin gini, Mon. Kayak kita kurang lah. Kayak kita belum cukup hebat. Kayak kita belum ini. Padahal nggak usah hebat kan. Kalau mau bilang belum cukup hebat sekarang juga bisa bilang belum cukup hebat. Iya, karena nggak akan bisa. Nggak akan cukup hebat. Jadi karena kita ini akan selalu merasa semuanya nggak pas saja. Betul, malah ini jadi sarana kita untuk belajar bareng. Ya, jadi sebenarnya kuncinya itu nggak ada waktu yang pas, lakukan aja. Iya, mulai aja dulu gitu. Bener. Nah, ada tambahan soalnya. Sebenarnya gini, itu wah gitu banget juga. Jadi wah selalu nyari waktu yang pas untuk gimana, waktu yang pas untuk. Salah satu yang paling parah itu adalah media sosial. Oke. Dulu lu udah sering banget ngatain. Iya, dulu udah sering banget nih. Ngomongin coba bikin Instagram, bikin apa? Iya, lu aktifin lah Instagram, lu jangan cuma buat penguntit doang gitu loh. Gak ada story, gak ada post, udah ya. Maksudnya, terus gua menunggu kayak nantilah sampai 10 tahun kali Desmond ngomongin gitu. Akhirnya baru tahun ini kita mulai gitu. Maksudnya gak akan pas aja. Lu yang kayak Hartono startnya kapan? Tahun lalu kan? Iya, awal tahun ini. Oh, udah awal tahun ini ya? Baru lu. Lumayan ya? Awal tahun sekarang kan followernya udah ya dikit lah. Hartono sudah berapa? 6.000 atau 7.000? Ya sekitar lah. Wah, luar biasa Pak Hartono. Ya di follow guys. Maksudnya itu gak ada waktu yang pas gitu. Maksudnya untuk memulai apapun gak ada. Salah satunya juga meditasi. Iya. Kita juga selalu mulai entar lah lagi sibuk gitu loh. Ya lu juga baca buku gitu atau? Iya, baca buku gitu loh. Maksudnya semuanya lah. Semua yang kita positif yang kita pikir akan ada waktu yang pas untuk memulai. Gak bakal pas aja waktunya gitu. Oke, jadi yang pertama nih, kalau kita mau jadi lebih baik, tips pertama itu jangan nunggu. Jangan nunggu sesuatu tuh baru kita memulai. Betul. Ya lakukan aja dulu, mulai aja dulu. Kalau nanti memang setelah mulai rasa ada yang nggak pas baru kita adjust. Betul. Itu pertama. Yang kedua, berpikir diri kita ini nggak bisa berubah. Benar banget. Ini udah yang paling sering Hartono ngomong nih kalau lihat episode sebelumnya. Bro, orangnya itu begitu. Betul. Lo nggak bisa berubah. Betul. Nah, ini mungkin ini juga satu sisi itu takut berubah. Benar. Nah, jadi dua sisi nih. Mungkin kita ngerasa kita itu gak bisa berubah. Satu sisi kita ngerasa lebih aman kayak gini. Iya. Gue udah familiar dengan cara begini nih. Gue kerja di sini
Benar. Udah biasa nih, udah 10 tahun. Kalau gua pindah tempat lain, khawatirnya ntar tempatnya jauh lah atau apalah. Nah, jadi kita takut akan perubahan sebenarnya. Kita itu memang pada dasarnya manusia itu lebih main aman. Benar. Tapi mungkin ada orang yang sudah terbiasa suka explore aja. Betul. Adrenalinnya lebih ada nih. Biasa orang-orang ekstrovert lah. Iya. Lebih suka nyoba ini itu gitu. Nah, jadi yang kedua itu ya berpikir kita itu gak bisa berubah. Ini gimana? Nah, ini wah kasih contoh ya. Contohnya itu satu mertua saya, satu mama saya. Oke. Gitu. Jadi mertua saya selalu berpikir bahwa dia itu gaptek. Oke. Mama saya kebalikannya. Berpikir bisa. Posting TikTok gak ada habis ya. Kalau lo orang boleh lah mampir ke channel emak gua. Posting TikTok gak ada habis. Maksudnya dua yang di umur yang sama, ya harusnya secara intelijen juga kurang lebih gitu ya. Tapi satu punya mindset, gua nggak bisa. Jadi kalau gua ngomong ke mertua saya, dia selalu ngomong kalau yang kayak gini nggak bisa lah, nggak ngerti. Kalau mak gua beda. Mak gua nih, kita mau kerjain, lu ajarin. Berarti setelah diajarin, habis itu mak gua bilang, wah coba. Nanti gua bingung, gua tanya lagi. Gitu, hebat banget kan, maksudnya dua hal yang berbeda banget gitu. Nah, begitupun sebaliknya banyak juga yang mak gue mikir dia nggak bisa, tapi mertua gue udah bisa, gitu loh. Kayak, maksudnya itu bisa nggak bisa, cuma di pikiran kita. Kalau kita pikir bisa, pasti di awal itu mungkin aneh, canggung. Contoh ngomong di depan kamera, ya kan ini juga, juga kita ngerasa gila mon. Wah kemarin mau lihat ya video awal kita. Lucu ya, masih konyol banget aja, masih nyari, masih apa, masih kacauan lo tolong lah lo. Ya, kalau mungkin teman-teman bisa nonton tuh video pertama kita sama sekarang. Iya, gila. Sebenarnya mungkin ya cara ngomong, cara hadap kamera, kepedean ini udah berubah. Betul. Lightingnya, karena kita udah mulai ya kan, karena kita udah mencoba. Jadi ya kalau pemikiran nggak bisa berubah itu ya sama yang kayak Hartono ngomong. Betul. Ya cuma di pikiran kita sebenarnya. Ya dilakukan, baru nanti kita akan mulai lebih percaya. Benar. Kalau kita itu memang bisa gitu. Betul. Oke, nah ketiga nih, hal yang harus kita hindari itu overthinking. Wah ini maksudnya, banget nih Wan. Ya, maksudnya kita semua overthinking. Tapi ini maksudnya tuh berlebihan. Betul. Overthinking lagi gitu. Jadi kayak 2 kali ya. 2-3 kali. Overthinking, kenapa gue overthinking? Overnya banyak banget gitu ya. Betul. Saking kebanyakan mikir. Nah ini mungkin juga tadi juga nyambung ke yang pertama dan kedua. Karena overthinking lu ngerasa lu harus nunggu nih waktu yang pas untuk lu mulai. Sama atau mungkin lu berpikir overthinking jadi ya gue gak bisa berubah, gue udah memang kayak gitu tipikalnya. Jadi overthinking ini obatnya kalau menurut saya. Jadi teman-teman boleh belajar, itu namanya meditasi sih. Meditasi atau belajar yang namanya self-awareness. Ini gak populer, tapi kalau teman-teman memang mau handle ini untuk jangka panjang, teman-teman belajar yang namanya meditasi. Betul. Mungkin meditasi itu kan kelihatan menyeramkan ya Bang. Mungkin kalau kita ganti itu kayak relaksasi menikmati. Relaksasi menikmati masa sekarang. Kalau meditasi itu serem ya, kayak berat lah, rasanya berat. Kayak itu dukun-dukun gitu loh. Mau berhari-hari gak ngomong. Betul, semedi gak gitu sih. Gak seseneng itu. Ini cuman kayak gua itu rutin udah 8-9 tahun. Tiap pagi pas bangun gua meditasi dulu 10 menit 5 menit. Wah ini mentor gua nih. Di awal-awal itu ya kadang sering bolong, sering gak lancar. Tapi bisa dibilang 3 tahunan terakhir itu tuh lancar, beneran rutin gitu, beneran tiap hari. Paling bolong sehari, habis itu lanjut lagi. Hampir gak ada yang kayak sebulan 2 bulan. Kalau dulu bisa tuh meditasi 3 bulan, 2 bulan bolong, baru lagi ya. Jadi itu tuh membantu kita itu menyadari pikiran kita sih. Betul. Jadi pikiran ini kan otomatis datang. Kadang kita tiba-tiba udah ngejudge saja, kayak ada orang, ini kok orang kayak gitu ya. Nah itu otomatis kayak muncul aja gitu kan. Betul. Nah tapi kita menyadari, gue lagi mikir itu orang begitu, cuma pikiran. Nah ini salah satu lah. Menurut lu gimana overthinking? Sebenarnya overthinking itu jujur tipe kan sangat-sangat overthinking. Oke. Overthinking itu parah banget gitu ya. Sampai di satu titik tuh juga gak terlalu bisa kontrol gitu.
Jadi kalau orang lihat wah itu selalu pandangannya itu wah itu hidup bahagia selama-lamanya. Ya kesannya kan wah happy life banget nih. Betul. Sebenarnya gue itu kan ada sisi introvertnya ya. Jadi setiap kali saya ngomong sama orang itu, Desmond sering ngomong ke wah itu mengulangi katanya lagi tapi gak bersuara. Jadi gue kalau habis ngobrol sama Desmond, bibir gue itu ngulang gitu loh. Karena gue pengen make sure semuanya ada yang salah gak ya. Ada masalah gak ya secara nada apa. Itu parahnya gue dalam overthinking gitu. Sampai di satu titik ya, gue pikir harus belajar menanganinya gitu ya. Maksudnya karena ini kan makin lama makin parah gitu loh, memburuk sampai itu gak terlalu bisa produktif gitu. Jadi gue belajar dari buku, sama Desmond ada kasih buku dulu The Power of Now. Itu gue belajar banyak. Terus juga belajar untuk relaksasi menyadari masa sekarang. Maksudnya apa-apa itu dinikmatin. Kayak kita lagi gosok gigi, kita nikmatin gosok gigi. Gak usah terlalu banyak mikir, kita nikmatin aja gigi kita bersih. Apa gitu-gitu loh. Yang kayak gitu-gitu, hal-hal kecil seperti itu mengurangi. Itu satu. Kedua, menerima kalau kita memang overthinking. Jadi justru overthinking itu kita jangan udah overthinking kenapa saya overthinking gitu. Itu kan jadi overthinking kuadrat. Kalau minus sih lu kuadratin sih plus ya. Kalau overthinking lu kuadratin ya jadi overthinking gitu kan. Jadi menerima aja bahwa wah memang orangnya gua lagi berlebihan. Jadi jangan kita kasih label juga yang serem-serem. Kita mikir aja memang orangnya suka berpikir berlebihan. Nah itu. Habis itu di sisi lain kita manage. Tetapi banyak penelitian itu mengatakan bahwa maksudnya kalau lu overthinking itu salah satu tanda-tanda itu juga maksudnya berarti lu itu secara intelijensianya itu lumayan. Sebenarnya. Jadi lu punya kecenderungan itu lu itu selalu bisa mikirin step by step. Makanya kenapa secara tidak langsung sebenarnya gue lumayan jago main catur ya Bang. Dulu selalu bercandain temen-temen wah main catur gak pernah kalah loh. Terus semua orang selalu kira gue bercanda kan, tapi memang gue hampir gak pernah kalau main sama temen-temen ya. Jadi itu plus minusnya lah. Tetapi intinya overthinking ini kalau seandainya kita mengalami dan parah, kita mungkin boleh belajar baca buku apa macam yang buat mengatasi itu. Nah terakhir nih setelah overthinking, hal yang harus kita hindari buat kita jadi lebih baik tuh selalu fokus pada masalah. Betul. Maksudnya di hidup kita ini kan tiap hari pasti ada masalah nih. Benar. Ada aja lah tantangan tiba-tiba udah lakuin A kok A-nya bermasalah padahal udah di planning bener-bener. Betul. Atau udah ngapain, udah planning nih hari ini mau jalan jam berapa, jalan macet. Benar. Selalu ada aja masalah gitu. Tapi maksudnya kalau kita cuma berfokus komplain nih ke masalahnya, fokus ke masalahnya, biasa itu yang bikin kita stuck. Betul. Tapi kalau kita mulai berpikir solusinya apa nih? Kalau sini macet, kira-kira gue bisa lewat jalan mana ya? Kalau ternyata udah gak ada pilihan, jalannya cuma itu, ya sudah. Betul. Sambil kita nikmatin aja jalannya. Betul. Ya, mungkin contoh lain kayak relationship di pasangan. Nah, jadi mungkin kayak kalau pasangan saya itu, dia tipikalnya ini yang lebih ekspresif. Jadi kadang hal kecil itu dia itu kayak bisa responnya itu kayak tiba-tiba gitu. Nah itu tuh gue suka bercandain lagi teman. Awal-awal tuh gue tuh kayak ngerasa apa sih dia orang kok kayak biasa dong. Responnya sampai selebay itu. Kayak asik sih kalau gue ngerasa gitu Bang. Masih asik banget. Awalnya karena kan gue kalau ngobrol sama tipenya kan lebih kalem lebih introvert. Jadi kan kadang tuh apa sih ini kayak responnya kok malah suka ngobrol sama itu. Berlebihan gitu loh. Responnya kan lama-lama gue lihat kayak menerima juga, lalu juga ya lucu juga kadang. Nggak ada orang yang kaget juga pasti kayak gitu. Ini ya nggak fokus lagi gitu, udah jadi masalah gitu. Nah jadi itu sih contoh dari gue lah. Nggak perlu gimana? Sebenarnya begini, kadang itu kita itu berpikir bahwa masalah ini akan bisa membahayakan kita. Padahal sebenarnya jujur ya, masalah itu beratnya mah di pikiran. Di kerjaan mah gak berat gitu loh. Masalah yang semua yang begitu menyeramkan itu di pikiran. Kita ambil contoh ya, mengubah masalah ya, contoh. Wah dulu pernah kejadian waktu Desmond Sanggit tuh. Jadi sengaja sewa hotel deket venue Desmond Sanggit. Karena gue berpikir kan gue gak mau Sanggit tuh kayak acara seremonial pranikah lah, seremonial lah ya.
Jadi itu acara sebenarnya penting. Bagi gua penting lah ya. Mungkin bagi semua sih penting gak penting. Maksudnya penting gak penting gua dateng. Maksudnya acaranya mah penting. Keluarga dateng gak dateng mah. Keluarga yang nonton bikin gua gak. Enggak, acaranya mah penting banget. Cuma guanya gak terlalu penting. Okay. Tapi gua merasa gua penting untuk hadir gitu kan. Makanya gua sampai sengaja gua pesan hotel tuh. Gua pesan hotel. Hotelnya ini tiba-tiba dia bilang kamar saya ada kebocoran. Oke. Begitu datang, kan kita fokus sama masalah. Wah langsung ngerasa gini dong. Wah itu kan tamu VIP lah istilahnya. Maksudnya tamu yang maksudnya gue itu ada membership yang lumayan tinggi lah gitu loh. Kok wah udah pesen, lu kasih gue tinggalnya enggak? Terus lu bilang kamarnya gak ada. Akhirnya digeser ke hotel sebelahnya. Tapi gue mikir ya. Awalnya gue udah agak kesel tuh sama manajer itunya, tuh, manajer front office-nya ya, FOM-nya lah. Terus pas wah telepon lagi, wah merasa bahwa manajernya ini kayak udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ini memang sudah jalan terakhir. Jadi pas sebelum ketemu, wah maksudnya men-set pikiran wah gak boleh menekan, karena wah pikir ya dia kan juga cuman orang kerja, dan ini memang di luar kemampuannya dia, maksudnya dia kan nggak sengaja lah istilahnya. Jadi dateng, manajer langsung minta maaf, malah manajer udah nungguin wah di front office gitu, di resepsionis gitu. Manajer langsung minta maaf, bilang nggak apa-apa, udah maksudnya itu sudah terjadi dan kita memang nggak ada jalan keluarnya, nggak masalah, yang penting wah tetap bisa tidur, tapi wah dipindah ke hotel yang lebih jauh supaya ada venue. Manajer menawarkan banyak, kayak contoh pagi wah jemput aja Pak, Bapak mau pergi jam berapa, nanti pulangnya jam berapa wah jemput. Wah bilang gak apa-apa, maksudnya jangan sampai merepotkan kalian, wah tinggal aja. Ternyata gua itu kamarnya di upgrade. Yang gua pesan itu sama ini itu bedanya mungkin harganya 2-3 kali lipat. Ini hotel yang lebih bagus. Jadi mungkin ini hotel bintang 3, ini hotel bintang 4 lah istilahnya gitu lah. Satu malam. Nah sebenarnya satu lagi bingung kesel, wah harus pindah. Wah pesen 2 malam dan wah harus pindah, kan males banget. Udah pindah, saya biasa pindah balik. Iya. Gue udah minta, kalau nggak gue udah malam sono, tapi dia bilang nggak bisa. Tapi gue berpikir bahwa jangan fokus terhadap masalah, kita fokus sama solusinya aja. Jadi wah pindah. Ternyata waktu wah pindah ke hotel yang ini, wah dikasih kamar yang tier tertingginya, yang mungkin bisa dibilang semacam presiden suite-nya lah gitu. Keren banget lah, intinya keren banget lah gitu. Wah baru pernah cobain kamar sekeren itu sebenarnya. Jadi gue pikir gila keren banget. Jadi di saat kita fokus solusi, malah kita sebenarnya bisa nikmatin dong. Betul. Jadi sebenarnya awalnya yang gua ngerasa ini bencana, ini jadi kayak door prize, keberuntungan. Dan terakhir gua orang dikasih free massage buat berdua sama istri saya tuh. Kan gila kapan lagi gitu loh bisa sampai segitu gitu. Jadi kalau kita fokus terhadap masalah, yang kelihatannya itu masalah doang. Kalau kita alihkan fokus kita sedikit ke yang lain, yang kelihatan itu mungkin bisa lebih banyak, lebih berbeda, betul. Ya mungkin juga kayak mungkin Robert Kiyosaki kan juga sering kasih, misalnya kita pengen beli sesuatu atau kita ada target sesuatu. Kadang misal kalau kita rasa kejauhan, kita udah bilang, kok gak bisa. Tapi maksudnya gue gak mampu, gue gak sanggup beli gitu. Tapi dia selalu bilang ditukar bahasanya, jadi gimana ya biar gue bisa beli. Betul. Jadi kan mulai fokusnya itu gak ke kekurangannya kita. Tapi kita mulai melihat, oh gimana ya caranya biar gue bisa beli itu. Misalnya, oh ternyata jawabannya gue butuh berapa, ganti kerjaan, atau mungkin coba bisnis apa, atau mungkin upgrade nih bisnis gue atau apa ya. Jadi solusinya lebih banyak. Betul. Gitu sih. Nah jadi hal yang harus kita hindari biar kita jadi lebih baik, itu tuh pertama menunggu semuanya pas, kedua berpikir kalau kita itu gak bisa berubah, ketiga overthinking, dan keempat selalu fokus pada masalah. Nah sebenarnya ya masih banyak lah, tapi masih banyak. Kita jangan yang berat-berat lah, kita yang ini aja udah cukup panjang nih. Oke, itu aja guys, thank you udah nonton sampai terakhir. Jangan lupa di like, di komen, dan juga share pendapat kalian dong di bawah ini, lalu juga share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut, thank you.